Swastiastu, timpal-timpal ajak mengkejang. Semoga ada dalam keadaan baik, saudara-saudaraku setanah air. Kali ini kami akan persembahkan topik satsanga atau dialog menuju hal-hal positif tentang Weda dan tradisi. Hal ini relevan dilakukan melihat perkembangan di sebagian masyarakat saat ini yang memfokuskan soal Weda dan tradisi atau adat budaya tentang apa yang dianggap berbeda satu sama lain. Poin 1, memahami Weda dan adat budaya. Apa itu Weda? Weda adalah dasar spiritual dunia, bukan hanya bagi umat Hindu tetapi bagi seluruh umat manusia, bahwa Weda ini adalah peninggalan tulisan atau teks yang tertua yang dimiliki umat manusia saat ini. Sehingga posisi Weda ini demikian penting baik bagi masyarakat Hindu maupun bagi umat manusia secara umum. Yang kedua yang perlu kita ketahui dari Weda, di samping dia adalah kitab suci dari agama Hindu, kitab suci dari Sanatana Dharma, dan juga warisan umat manusia, dia juga memiliki intisari atau isi yang berupa fakta-fakta idealisme dan kesempurnaan. Ini yang perlu kita pahami agar kita tidak nanti merasa kok Weda itu berbeda dengan kita, tanpa memahami bahwa itu adalah idealisme atau suatu tujuan, ya. Jadi karena dia ideal bukan berarti sudah bisa dilaksanakan oleh semua umat manusia saat ini juga. Kebanyakan umat manusia belumlah ideal dalam kehidupannya. Tentu saja ya, kita menyadari kalau semua sudah sanggup menjalankan idealisme Weda itu, tentunya kita semua sudah moksa semuanya ya. Sudah moksa bersatu dengan Tuhan dan mungkin tidak di bumi ini lagi. Nah, tetapi Weda tidak pernah memaksakan atau mengharuskan bahwa semua manusia atau makhluk menjalani apa yang dia sebut sebagai idealisme tersebut saat ini juga. Tetapi lebih menganggap itu sebagai tujuan, arah yang kita jalani. Harap ini diperhatikan ya. Lalu apa itu adat atau budaya? Ini berbeda. Jadi adat atau budaya adalah keadaan masyarakat saat ini juga, cermin yang kita lihat dari kehidupan nyata. Tentu saja ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan tidak ideal dan seterusnya. Inilah yang kadang-kadang membuat mereka tampak berbeda antara adat, tradisi, dan kitab suci Weda itu sendiri. Padahal ini tidak menunjukkan sebuah perbedaan, tetapi yang satu adalah tujuan, yang satu adalah kenyataan yang disanggupi masyarakat saat ini. Itulah yang menyebabkan tampak berbeda. Sebenarnya tidak. Nah, lalu kita melihat di masyarakat Bali, khusus tentang Bali, karena kita melihat ada sedikit permasalahan atau kesalahpahaman antara masyarakat tradisi dengan masyarakat organisasi spiritual. Jadi di Bali ini ada dua kelompok besar masyarakat. Kelompok besar yang pertama adalah mereka yang menganggap Bali sudah sempurna, tidak ada yang perlu diubah-ubah lagi. Apa yang kita terima dari leluhur kita jalani dan tidak boleh ada yang mengubahnya lagi karena ini sudah sempurna kebaikannya. Tetapi ada kelompok besar kedua yang beranggapan sebagai berikut, bahwa Bali memang sudah hebat. Bali keseniannya, tradisinya, budayanya sudah luar biasa, kelas dunia. Jarang ada bisa menyaingi Bali dalam hal ini.
Tetapi meskipun sudah hebat demikian, masih ada yang bisa diperbaiki. Begitulah pandangan kelompok kedua ini. Masih banyak yang masih bisa diperbaiki untuk bisa lebih baik lagi. Nah, ini kelompok kedua ini kita sebut sebagai kelompok progresif. Jadi dua kelompok inilah yang saat ini sedang tarik-menarik dan saling mempelajari istilahnya tradisi dari pihak-pihak yang lainnya. Terjadi komunikasi terus-menerus ya. Lalu poin kedua, tadi poin ke-1 adalah memahami Weda dan adat budaya. Sekarang poin kedua adalah adat budaya pemujaan yang berbeda di India dan di Bali tentunya ya. Maaf. Pertama kita pelajari adat budaya pemujaan di India. Di India yang dilakukan pemujaan melalui murti-murti atau patung-patung arca-arca yang sudah disucikan disebut murti. Itu di India terdiri dari para cahaya Tuhan, cahaya Brahman, atau kekuatan dari Brahman yang merupakan Tuhan yang Maha Esa. Jadi Brahman itu Tuhan yang tanpa bentuk, tidak bisa dipikirkan, tertinggi param Brahma, dan tidak bisa dibuat murtinya, tidak bisa dibuat arcanya, tidak ada dibuat patungnya, karena emang tanpa bentuk dan tak terpikirkan. Nah, tetapi Brahman yang tanpa bentuk ini memancarkan 3 sinar utama atau 3 kekuatan utama, kekuatan mencipta, kekuatan memelihara, dan kekuatan melebur. Untuk mencipta disebut Brahma, memelihara disebut Wisnu, melebur disebut Siwa. Semuanya adalah datangnya ketiga kekuatan ini dari satu sumber, yaitu Brahman. Nah, itu Tuhan yang Maha Esa tadi. Nah, di India dibuatkan murti-murti atau patung-patung atau arca pemujaan dari para dewa ini, yaitu murti Brahma, murti Wisnu, murti Siwa. Dan ini masih sejalan dengan yang ada di Nusantara atau di Hindu Indonesia dan Hindu Bali ya, masih masih sama. Semuanya adalah murti tentang para dewa ini. Tetapi di India kemudian dilanjutkan dengan pembuatan murti-murti atau pemujaan dari keluarga para dewa ini. Misalnya Dewa Siwa keluarganya terdiri dari pasangannya itu Sakti, adalah Dewi Durga, Dewi Uma, dan Dewi Parwati. Kemudian putranya adalah yang pertama Dewa Ganesha, yang kedua Dewa Kartikeyan. Ini juga dibuatkan arca-arca sucinya, dan ini masih sesuai dengan di Indonesia atau di Bali. Kita masih mengenal arca Ganesha dan keluarga-keluarga dari para dewa tersebut, misalnya Dewi Durga, Dewi Parwati, Dewi Uma, dan seterusnya. Kita masih bisa menemukan itu di dalam tradisi Hindu Nusantara. Sebagai contoh yang sangat jelas, ada di Candi Siwagraha di Prambanan, di mana di dalam 3 candi utama ada arca Brahma, arca Wisnu, dan arca Siwa. Kemudian bahkan kendaraan atau wahananya juga dibuatkan arcanya atau arca sucinya, seperti Dewa Brahma dengan wahananya adalah angsa, Dewa Wisnu dengan kendaraan atau wahananya adalah Garuda,
dan Dewa Siwa dengan kendaraan wahananya Lembu Nandi. Dan berarti ini masih sama, masih sejalan antara yang di India dan di Nusantara ini bentuk murtinya ya. Tetapi yang di India kemudian bergerak lagi menjauh dengan membuatkan arca-arca suci dari Awatara. Dan disinilah mulai terjadi pemisahan antara India dan Nusantara, termasuk Bali, di mana di agama Hindu tradisi Bali tidak membuatkan arca-arca suci dari Awatara ini. Kalau di India ada arca Rama, arca Krishna, dan sebagainya. Ini sudah tampak pemisahan, percabangan dari India dan Bali dalam hal pemujaan yang berbeda. Setelah itu India masih bergerak lebih jauh lagi. Selain Awatara, bahkan bakta-bakta dari Awatara ini atau pemuja dari Awatara pun dibuatkan murtinya, seperti Hanuman, bakta atau pemuja dari Sri Rama, kemudian Garuda, bakta atau pemuja dari Sri Wisnu, juga dibuatkan murti-murti untuk dipuja. Dan di India sendiri bukan hanya murti ya, dibuatkan untuk Awatara maupun pemujanya, tapi juga bahkan kuil-kuil atau mandir-mandirnya. Dibuatkan kuil khusus Hanuman, kuil khusus yang berkepala singa atau Narasima ya namanya. Nah seperti itu. Kalau di Bali tidak lagi seperti itu. Jadi sampai ke Awatara di Bali sudah tidak lagi ya. Nah kemudian di India masih keterusan lagi. Disinilah pendapat saya secara pribadi bahwa saya kurang sependapat ya. Di India keterusan dengan membuatkan murti untuk para guru-guru modern, para pimpinan ashram, para pimpinan organisasinya, yang belum tentu dia memiliki kesucian hati atau keutamaan Tuhan ya. Nah ini yang dari saya pribadi kurang terlalu sependapat, karena hal ini akan menimbulkan banyak kebingungan, terutama bagi masyarakat yang baru pertama kali mempelajari agama Hindu atau mengenal agama Hindu. Akan menyulitkan bagi mereka karena terlalu sangat kompleks. Kita lihat di mandir-mandir atau di kuil-kuil di Eropa, kemudian di Amerika Serikat ya, itu banyak di dalam kuil-kuil yang besar itu malah terdapat murti-murti arca-arca suci dari pimpinan organisasi atau pimpinan ashram yang megahnya setara dengan arca-arca atau murti-murti Tuhan yang ada di sana. Nah, bahkan di antara mereka banyak yang murti yang besar-besar ini mendominasi pandangan yang begitu kita masuk pertama kali. Ini secara pribadi saya kurang sependapat ya. Mengingat bahwa dia pertama belum tentu didukung oleh semua atau Hindu secara global. Kedua, kita tidak bisa memastikan seberapa kualitas ketuhanannya dari para guru-guru modern ini ya. Dan akan membuat agama Hindu semakin kompleks. Lalu bagaimana dengan adat budaya pemujaan yang ada di Bali? Di Bali ini, meskipun dia kecil, pulau yang kecil, meskipun dia letaknya jauh terpencil dari peradaban dunia, dari benua-benua di Asia, di Eropa,
Amerika, dari anak benua termasuk India, sangat terpencil jauh dan pulau yang kecil. Tetapi dia bukan berarti tidak memiliki pemujaan yang sangat maju menurut saya pribadi ya. Jadi di Bali bagaimana cara pemujaannya? Di Bali memiliki cara pemujaan yang adwaita atau non-dualitas. Kita lihat contohnya di sebuah Padmasana, di pura ya, Padmasana. Di sana tidaklah ada patung ini, patung itu. Yang ada adalah tempat kosong. Boleh dianggap sebagai Padmasana atau singgasana, sebuah tempat duduk yang kosong yang nanti kita akan mengundang Tuhan dalam bentuk sakti atau dewa-dewanya itu untuk hadir. Jadi di sini agama Hindu sudah memiliki cara pemujaan yang maju sekali, pemujaan kekosongan, non-dualitas, sehingga tidak bisa menerima ada pemujaan berbentuk saguna, berbentuk manusia. Jadi yang di Bali adalah nirguna yang banyak dilakukan, tidak berbentuk manusia di sana, tidak ada patungnya. Nah, inilah yang kadang-kadang masyarakat Hindu internasional tidak memahami, sehingga mereka misalnya datang dari belajar agama Hindu mungkin di India, lalu membawa serta cara pemujaan seperti di India, yang memuja murti-murtinya sampai ke murti awatara, murti para bhakta dan pemujanya, termasuk murti orang-orang zaman modern, pimpinan-pimpinan. Ini tentu tidak sesuai dengan yang ada di Bali. Nah, mereka yang datang mungkin mengira bahwa ini pelajaran yang penting sudah saya dapatkan dari Veda atau tepatnya dari India. Lalu inilah yang benar dan lalu akan berusaha mereformasi yang ada di Bali. Tentu ini kurang tepat. Nah, dalam hal ini saya anjurkan untuk teman-teman yang dari organisasi spiritual agar memahami ini, bahwa Bali tidak ada membuatkan murti-murti untuk awatara dan yang berikutnya itu. Nah, lalu poin ketiga sekarang dari sisi anjuran saya untuk para saudara-saudara saya di Bali yang menjalankan pemujaan agama Hindu secara tradisi, untuk menyumbang sesuatu di sini untuk saling memahami adalah agar kita tidak salah paham tentang alasan pendirian organisasi-organisasi spiritual Hindu, apakah itu tulus atau itu hanya untuk kepentingan pribadi. Karena masih banyak yang belum memahami, setahu saya, bahwa sesungguhnya ada cukup banyak di antara organisasi-organisasi spiritual yang telah melakukan pelayanan sosial dengan sepenuh hati dan ketulusan demi kebaikan masyarakat, seperti dalam bidang-bidang berikut ini: bidang kesehatan, kemudian bidang penanganan bencana alam, lalu pelayanan sumbangan untuk masyarakat miskin, kemudian pendidikan, kemudian penguatan fondasi Dharma agar bisa dialog dengan atau memberi informasi kepada masyarakat beragama lain atau keyakinan lain dengan jelas tentang agama Hindu dan mudah dipahami. Jadi mereka memiliki banyak juga hal-hal positif yang bisa menguatkan agama Hindu. Ini yang perlu kita masyarakat tradisi Bali pahami, bahwa kalau memang terjadi keraguan apakah mereka tulus dengan kegiatan-kegiatan sosialnya itu, silakan lakukan dialog, bicara langsung, bertamu, melakukan suatu layaknya dua saudara, dua sahabat ya. Nah,
Dengan adanya dialog terus-menerus ini, kita diharapkan akan saling lebih memahami. Kalau dari saya pribadi sih, saya merasa bahwa mereka tulus melakukan pelayanan itu. Karena ada prinsip dalam budaya-budaya organisasi spiritual bahwa melayani manusia adalah sama dengan melayani Tuhan. Jadi pelayanan terhadap manusia sama dengan pelayanan terhadap Tuhan itu sendiri. Itulah hadiahnya kalau kita melakukan pelayanan. Kita akan bertemu dekat dengan Tuhan, ya. Dan diharapkan akan menghaluskan hati nurani dan melembutkan hati nurani sehingga kita bisa bergerak lebih mendekat lagi terhadap Tuhan. Itulah ketulusannya, ya. Tapi silakan teman-teman saudara-saudara di masyarakat Bali tradisi untuk mengerti itu dengan berdialog dengan mereka, ya. Lalu poin yang keempat adalah organisasi spiritual tidak boleh disamaratakan. Jadi hanya karena kita melihat organisasi A seperti ini, bukan berarti B dan C sama seperti itu. Bahkan mereka masih sering berdebat antara satu dan yang lain, menunjukkan bahwa mereka tidak sama. Nah, karena itu agar kita tidak menyamaratakan semuanya. Si A begini, si B karena sama-sama belajar dari India ini juga harus dibubarkan dan seterusnya. Tidak tepat pandangan seperti itu. Kemudian ada lagi yang menganggap sampradaya sama dengan aliran. Ini juga tidak tepat. Sampradaya adalah sesuatu yang sangat suci dan mulia, sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, dengan Brahman. Dan juga mereka ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu dan didirikan oleh para resi, bukan sembarang resi, tapi banyak yang namanya ada di dalam Weda itu. Apakah resi Wasista, resi Wiswamitra, resi atau Bhagawan Vyasa dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan sampradaya, yang warisan turun-temurun dari satu guru ke guru berikutnya. Berbeda dengan aliran. Aliran bisa saja dia tidak ada hubungan dengan Tuhan. Apakah dia ateis, apakah dia aliran kepercayaan pribadi, apakah aliran sempalan dan seterusnya. Bisa banyak. Dan jadi agar tidak menyamakan sampradaya dengan aliran, sehingga nanti sampradaya jadi dibuat terkesan negatif. Ini penting, ya, agar kita renungkan. Dan yang kemudian lagi menganggap semua organisasi spiritual adalah sampradaya. Ini juga tidak selalu demikian. Ada beberapa organisasi spiritual yang tidak memilih sampradaya khusus, tetapi membuka organisasinya untuk seluruh umat manusia. Sampradaya ABCD semua diterima, dan mereka melakukan pelayanan kepada masyarakat secara tulus. Nah, jadi seperti itu teman-teman, tidak semua organisasi spiritual itu sama, ya. Jadi bahkan dalam sampradaya pun belum tentu mereka memilih salah satu sampradaya. Ada juga yang benar-benar terbuka untuk seluruh manusia. Jadi tentunya kedua pihak, baik dari tradisi masyarakat Hindu tradisi maupun dari organisasi spiritual, harus memberi kontribusi untuk membangun persaudaraan dan keharmonisan agar kita bisa menguatkan agama Hindu itu sendiri dan tidak terhasut oleh adu domba yang kita dapatkan tanpa kita sadar bahwa itu adalah sebuah adu domba.
sehingga kita saling menyerang sesama kita sehingga makin melemahkan diri kita sendiri. Kemudian secara khusus ini tentang di antara organisasi spiritual, saya khusus membahas tentang Hare Krishna yang memang kebetulan sedang terjadi semacam salah pahaman atau gesekan-gesekan dengan masyarakat tradisi di Bali ya. Saya meminta juga kontribusi dari pihak Hare Krishna, apa saja yang bisa dilakukan untuk melakukan penyejukan situasi ini ya. Dalam poin 1, saya pribadi menganggap untuk menjalankan tata upacara yang dianutnya tidak ada persoalan, hanya saja tidak mempromosikan ke pihak lain secara berlebihan, karena hal ini bisa menimbulkan masalah-masalah di masyarakat. Biarlah ketukan-ketukan hati atau pengaruh-pengaruh perasaan yang nanti berjalan ke depannya, bukan dengan pemaksaan-pemaksaan. Jadi silakan tata upacara dilakukan di kalangan sendiri, tapi tidak menekankan kepada pihak lain dengan berlebihan. Karena seperti tadi kita sebutkan di Bali ada 2 kelompok besar. Nah, kelompok besar yang pertama yang tidak mau ada perubahan apapun ini akan membuat suatu persoalan menjadi rumit yang tadinya kecil bisa jadi besar. Karena itu harap juga hal ini dipertimbangkan. Lalu faktor yang paling sulit tampaknya adalah faktor guru. Jadi misalnya suami Prabhupada yang dicintai para baktanya telah memberikan sebuah atau beberapa hal yang tampaknya belum tentu seluruh umat Hindu menyetujui atau mengakuinya. Yang pertama, ajaran dari suami Prabhupada misalnya tentang awatara, di mana di sini Sri Wisnu dianggap awatara dari Krishna, bukan sebaliknya. Nah, ini tidak bisa diterima oleh pandangan para umat Hindu secara menyeluruh. Pandangan umat Hindu adalah Sri Krishna adalah awatara dari Sri Wisnu. Meskipun Sri Krishna awatara, dia adalah awatara purna, awatara penuh, tapi tetaplah dia adalah awatara dari Wisnu. Kemudian ajaran suami Prabhupada lagi mengatakan Sri Krishna adalah tertinggi, semua yang lain adalah lebih rendah. Bahkan menyatakan mencap bahwa Dewa Siwa lebih rendah dari Sri Krishna, bahkan Dewa Siwa dianggap sebagai murid yang terbaik dari Sri Krishna. Ini juga tidak bisa diterima oleh kalangan Hindu secara umum. Kita boleh saja mengatakan bahwa dewa pujaan kita yang tertinggi, tetapi tidak perlu mengatakan yang lain rendah dan seterusnya. Hal ini akan menimbulkan ketidakharmonisan. Apalagi bagi pengikut dewa, misalnya pengikut Siwa, pengikut Ganesha yang merupakan Tuhan tertinggi di antara pemujanya, tentu tidak bisa menerima ucapan seperti tadi itu. Lalu kemudian kebijakan konversi dari suami Prabhupada yang merupakan counter untuk konversi kaum agama-agama Abrahamik, dan ini sudah cukup berhasil di berbagai negara. Namun ini diteruskan ke konversi sesama Hindu. Nah, ini yang akan mengakibatkan hilangnya tenaga, waktu, biaya,
dan apalagi ya, pokoknya, dan kontraproduktif. Jadi konversi ini pandangan Prabhupada ini tentang konversi sesama Hindu ini hendaknya dihentikan. Tapi seperti saya katakan tadi bahwa ini hal paling sulit dicari solusinya, karena memerlukan, menurut saya, perlunya ada pembaharu yang selevel Swami Prabhupada untuk melakukan pembaharuan di dalam tubuh organisasi Hare Krishna. Sebuah reformasi mungkin bisa dikatakan seperti itu, sehingga tidak menjadi konflik dengan kelompok-kelompok agama lainnya. Kemudian yang ada lagi yang saya alami sendiri dari buku Bhagavad Gita yang berjudul Bhagavad Gita menurut aslinya, di mana karena saya adalah pembelajar Sanskerta, saya baca langsung dalam sloka aslinya dalam Sanskerta. Saya lihat ada cukup banyak yang tidak sesuai antara yang tertulis dalam Sanskerta dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebagai salah satu misal, ada sebuah sloka yang saya lupa nomornya. Di sana menyebutkan, di dalam aslinya dalam Sanskerta menyebut karma. Lalu dalam terjemahannya menjadi karma dan bhakti. Lalu dalam komentarnya menjadi bhakti. Itu misalnya. Dan kadang-kadang saya menganjurkan kepada teman-teman dari organisasi Hare Krishna untuk belajar Sanskerta bersama-sama, lalu kita baca sloka-sloka langsung dalam Sanskerta, bukan dari terjemahannya. Dan ini cukup diterima oleh teman-teman sejauh yang saya pahami ya. Jadi pelajari Sanskerta lalu bacalah sloka-sloka langsung dalam Sanskerta, karena kalau dari terjemahan dan komentarnya seperti yang pengalaman langsung, banyak terjadi yang tidak tepat. Nah, kemudian solusi yang penting lagi adalah tentang satsanga, yaitu dialog yang terus-menerus. Jadi yang pertama, dialog tersebut dilakukan dengan penuh ketulusan hati. Yang kedua, berdasar Pancasila, Undang-Undang Dasar, hukum, dan tatanan kenegaraan. Ini penting sekali juga. Kemudian dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan. Lalu masing-masing mendengarkan serta memberi waktu pihak lain untuk menyampaikan pendapatnya. Dan nomor terakhir adalah siap untuk saling mengalah. Ini sangat penting dan saya kira cukup sekian dulu pandangan dari saya. Sampai bertemu lagi dalam topik-topik berikutnya. Terima kasih. Om Shanti Shanti Shanti.